Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai konsep mol. Apa itu mol? Mol merupakan satuan dari jumlah zat, di mana jumlah zat ini merupakan salah satu dari 7 besaran pokok fisika. Yang sudah belajar fisika pasti tahu ya besaran jumlah zat. Nah, 1 mol itu didefinisikan sebagai banyaknya atom dalam 12 gram atom C12. Seperti ini ya. Jadi 1 mol itu sama dengan banyaknya atom dalam 12 gram C12. Nah, besaran mol ini sangat penting sekali dalam kimia. Mol merupakan stasiun dalam perhitungan kimia. Maksudnya bagaimana? Nanti perhitungan kimia model apapun pasti hal pertama yang dicari adalah mol. Karena itu, rumus-rumus yang berkaitan dengan mol harus benar-benar kalian pahami dan hafalkan. Karena rumus-rumus ini selalu dipakai dalam setiap bab kimia yang memerlukan hitungan sampai kelas 12 nanti. Nah, ini merupakan rumus-rumus dari mol sudah Ibu rangkumkan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Nah, di sini ada hubungan antara mol dengan massa, mol dengan molaritas, mol dengan volume STP, dan mol dengan jumlah partikel. Misalnya begini, kita mau mencari massa. Nah, massa itu berarti mol dikalikan AR atau MR. Sebaliknya, kalau kita mau mencari mol dari massa, berarti massanya dibagi AR atau MR. Misalnya lagi, kita mau mencari jumlah partikel. Maka jumlah partikel itu adalah mol dikalikan dengan ini bilangan Avogadro ya. Bilangan Avogadro besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, kalau diketahui jumlah partikel, kita mau mencari mol, berarti jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Sekarang, bagaimana ceritanya? Kalau misalnya kita mau mencari massa yang diketahui molaritas. Jadi kita mau mencari massa yang diketahui molaritas. Maka yang kita lakukan adalah molaritasnya dikalikan dengan volume dulu, ketemu mol. Kemudian molnya dikalikan dengan AR atau MR, ketemulah massa. Semacam itu. Atau misalnya lagi, kita mau mencari volume STP yang diketahui jumlah partikel. Maka jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro dulu, ketemu dengan mol. Kemudian kalau sudah ketemu molnya dikalikan dengan 22,4, ketemulah volume STP. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Untuk soal yang pertama, ada 1,8 gram H2O, diketahui AR atom masing-masing, berapa molekul dan berapa liter STP. Kemudian soal yang B, 11,2 liter STP NH3, diketahui juga AR-nya berapa gram dan berapa molekul. Nah, sekarang kita kerjakan. Yang A dulu ya. 1,8 gram H2O, berapa molekul? Kemudian berapa liter STP? Nah, sekarang kita cari dulu jumlah molekulnya. Di sini yang diketahui 1,8 gram H2O, berarti massa. Kita mau merubah dari massa ke molekul, berarti jumlah molekul. Untuk merubah massa menjadi jumlah molekul, maka kita cari molnya dulu kan. Massa supaya jadi mol, massanya dibagi dengan AR atau MR. Kemudian setelah jadi mol, molnya baru dikalikan dengan bilangan Avogadro.
Berarti sekarang kita cari mol dulu. Molnya massa dibagi dengan mR. Masanya 1,8 gram. mRH2O berapa? mRH2O. Dalam H2O terdapat 2 atom H dan 1 atom O. 2 atom H berarti 2 dikalikan ARH. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. 1 atom O, 1 dikalikan ARO. 1 dikalikan ARO adalah 16 sama dengan 16. Di jumlah totalnya adalah 18. Jadi mRH2O adalah 18. Kita taruh di sini. Maka molnya massa per mR 1,8 dibagi 18 sama dengan 0,1 mol. Sudah ketemu molnya, sekarang kita cari jumlah partikelnya. Jumlah partikelnya sama dengan mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Molnya sudah kita cari tadi 0,1 dikali bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti sama dengan 6,02 dikalikan 0,1 itu kan 0,602 dikalikan 10 pangkat 23. Atau kita jadikan bentuk baku, jadinya 6,02 kali 10 pangkat 22. Jadi jumlah molekul dalam 1,8 gram H2O adalah 6,02 kali 10 pangkat 22. Jumlah molekulnya sudah tahu ya, jumlah molekulnya tadi 6,02 kali 10 pangkat 22. Sekarang kita cari liter STP atau volume STP-nya. Berarti di sini kita mengubah gram massa H2O menjadi volume STP H2O. Untuk mengubah massa menjadi volume STP, berarti massanya diubah menjadi mol dulu dengan cara massanya dibagi dengan AR atau MR. Kemudian setelah ketemu mol, kita ubah menjadi volume STP dengan cara dikalikan 22,4. Sekarang kita cari molnya dulu ya. Kebetulan tadi kan molnya sudah kita cari. Molnya tadi 0,1 mol. Berarti volume STP-nya mol dikalikan 22,4 sama dengan 0,1 dikali 22,4 sama dengan 2,24 liter. Seperti ini ya. Sekarang kita bahas soal yang B. 11,2 liter STP NH3 berapa gram, kemudian berapa molekul, seperti ini. Jadi yang pertama kita mau mengubah dari volume STP menjadi gram. Gram itu satuan dari massa. Untuk merubah dari volume STP menjadi massa, kita mencari mol dulu kan. Untuk mencari mol, volume STP-nya dibagi dulu dengan 22,4, ketemu mol. Kemudian setelah ketemu mol, molnya dikali AR atau MR, ketemulah massa. Seperti itu ya. Sekarang kita cari molnya dulu. Molnya sama dengan volume STP dibagi 22,4. Volume STP-nya adalah 11,2 dibagi 22,4 sama dengan 0,5 mol. Setelah ketemu mol, sekarang kita bisa cari massa. Massanya adalah mol dikalikan AR. Molnya 0,5. Nah, ini lebih tepatnya MR ya. MR-nya berapa? MR NH3 kita hitung dulu. NH3 terdiri dari 1 atom N, berarti 1 kali ARN
dan 3 atom H. Berarti 3 kali ARH. 1 kali ARN. ARN-nya 14. 1 kali 14 sama dengan 14. 3 kali ARH. ARH-nya 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Kita jumlah 14 ditambah 3 adalah 17. Nah, MR-nya NH3 adalah 17. Kita tulis di sini. Berarti masanya adalah 0,5 dikali 17, 8,5 gram. Seperti ini. Masanya sudah ketemu ya, masanya tadi 8,5 gram. Sekarang kita cari jumlah molekul dari 11,2 liter NH3. Berarti kita merubah dari volume STP menjadi jumlah molekul. Untuk merubah dari volume STP menjadi jumlah molekul, kita cari molnya dulu kan ya. Nah, untuk mencari mol, volume STP-nya dibagi dulu dengan 22,4. Kemudian, setelah ketemu mol, kita kali molnya dengan bilangan Avogadro. Ketemulah jumlah partikel. Berarti langkah pertama, kita cari molnya dulu. Kebetulan molnya tadi sudah dihitung, molnya adalah 0,5 mol. Kemudian kita cari jumlah partikelnya. Jumlah partikelnya mol dikali bilangan Avogadro. Molnya 0,5, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikelnya adalah 3,01 kali 10 pangkat 23. Untuk soal yang kedua, yang diketahui adalah massa zat. Massa zatnya 3,25 gram. Kemudian ada lagi jumlah partikel. Jumlah partikelnya 3,01 kali 10 pangkat 22. Yang ditanyakan adalah massa atom relatif atau AR-nya berapa. Untuk mencari AR, nah AR kan di sini ya. Ini kan berarti kita butuh massa sama mol. Rumus ini bisa kita buat hubungan seperti ini. Massa sama dengan mol dikalikan AR atau MR. Nah, berarti untuk mencari AR, rumusnya nanti kan massa dibagi dengan mol, gitu ya. AR-nya adalah massa per mol. Molnya dicari dari mana? Molnya dicari dari besaran lain yang diketahui. Besaran lain yang diketahui di soal adalah jumlah partikel. Nah, jumlah partikelnya biar ketemu mol, nanti jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi nanti langkah pertama kita mencari mol dulu dengan cara membagi jumlah partikel dengan bilangan Avogadro. Setelah ketemu mol, baru bisa kita cari AR dengan cara AR sama dengan massa dibagi mol. Nilai molnya, jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Jumlah partikelnya 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita coret ya. Coret-coret, ini 1, ini 2. Berarti 1/2. Kalau didesimalkan 0,5 kali 10 pangkat. Nah, ini 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23. Kalau dibagikan pangkatnya dikurangkan, berarti kali 10 pangkat 22 dikurang 23. Sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 1 atau 0,05 mol. Nilai AR-nya
massa dibagi mol. Massanya 3,25 dibagi molnya 0,05. Biar gampang kita kali 100 per 100, berarti sama dengan 325 dibagi 5, sama dengan berapa ini? 65 gram. Seperti ini ya.